Dan share screen. Soal ini udah dibahas belum minggu lalu? Maaf, tolong jawabannya ya. Aku nggak tahu soalnya. Ini dibahas nggak minggu lalu? Kurang tahu, Pak. Oke, mungkin yang minggu lalu ikut. Oke, kayaknya mungkin bahas deh. Oke, aku coba bahas saja. Jadi ceritanya ini sebuah mobil sedang berbelok pada suatu tikungan jalan dengan permukaan miring. Ya, jadi ini tikungan ya. Ini tikungan, tapi tikungannya miring. Bentar, aku coba gambar lebih bagus. Ya, kurang lebih kayak gini lah ya. Ini tikungan, tapi ini miring. Misal ini sudutnya theta. Nah, terus ini kalau misalkan mau tarik garis, ini misal tikungannya segini ya. Tarik garis ke pusatnya sini, jari-jarinya R. Tikungan ini dengan mobil, jadi ada mobil di sini. Kecepatannya V, arahnya tegak lurus. Jari-jari atau tangan sial. Dan ini punya koefisien gesek μs. Dengan si mobil. Nah, pertanyaan A. Berapakah rentang laju dari mobil agar mobil bisa berbelok tanpa tergelincir? Lalu yang B, carilah μs minimum sehingga laju minimum mobilnya 0. Dan berapakah rentang laju mobil yang dapat digunakan untuk data yang dikasih? Oke, ini rada-rada tricky. Rada tricky-nya gimana? Ini kan dia ada gaya geseknya statik. Karena ditandai dengan μs ini. Apa artinya kalau dia statik? Artinya adalah di mana-mana sigma F-nya sama dengan 0. Nah, mungkin dia yang bingung ini. Tapi kan ini lintasan lingkaran. Apa nggak ada gaya sentripetal? Oke. Sebenarnya sentripetal itu cuma nama percepatan sentripetal. Kalau gayanya, itu namanya gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu arahnya keluar lingkaran. Besarnya juga M omega kuadrat R atau MV kuadrat per R. Ini sana. Oke. Terus yang jadi masalah ini kan tikungannya kayak 3 dimensi gitu ya. Jadi kita harus agak ngulik dikit-dikit sini. Kalau mau mengerjakannya based on konsep. Oke, mari kita coba. Ini tikungannya aku zoom. Oke, di sini. Nah, biar gampang ya. Ini aku kasih mobil di sini. Dia punya kecepatan V, arahnya tangan sial. Nah, ini kan biasanya kita belajarnya pakai koordinat sumbu X, sumbu Y, sumbu Z gitu kan ya. Nah, kalau di sini aku sengaja ingin bawanya ke arah sumbu radial, tangan sial. Jadi di arah radial ini itu ada, maaf bentar, ada sumbu radial. Atau kalau mau namain sumbu X, nggak masalah sih. Jadi yang ke arah dalam lingkaran ini sumbunya X. Kemudian kalau yang keluar lingkaran ini sumbunya sumbu Y. Atau pokoknya yang salah sama kecepatan ini sumbu Y. Dan yang tegak lurus ini sumbu Z. Ini boleh aja mau dibuat kayak gini.
Nah, kalau kita uraikan diagram gaya, oke, di sini ada MG atau gaya berat. Tentu saja di arah miring sini menurun ada MG sin theta. Oke, ini mungkin sumbu X-nya nggak selurus-lurus ini amat, tapi ke arah bawah. Ke arah bawah sini. Ini sumbu X-nya ke arah bawah. Nah, kemudian di sini ada MG cos theta. MG cos theta ini arahnya masuk ke bidang miring. Kemudian di sini ada gaya normal. Nah, terus, tapi hati-hatinya adalah, ini kan di AV, lingkarannya kan di sini. Ini kan terhadap sumbu Z, ini lingkarannya. Artinya dia bakal ada gaya sentrifugal yang arahnya keluar lingkaran. Besarnya MV kuadrat per R. Tetapi nggak diajari, Kak. Nggak diajari di kelas, diajarnya sentripetal. Oke. Nanti lihat aja efeknya apa. Si gaya sentrifugal ini, kalau kita uraikan, ini kan sudutnya theta di sini. Bentar. Ini di sini theta, artinya di sini juga theta. Bentar. Theta, ini tetanya di sini. Oh, berarti ini 90 min theta. Artinya yang masuk ke dalam ini adalah MV kuadrat per R sinus theta. Dan ada juga gaya MV kuadrat per R cos theta yang arahnya ke arah apa namanya? Ke arah ini, ke arah jalan, kemiringan jalan atau ke arah radial. Tapi radialnya ini maksudnya radial jalannya. Jadi aku ulangi lagi, sumbu X-nya itu searah kemiringan jalan, kalau sumbu Y-nya searah sama kecepatan dari si kendaraan. Di sini ada gayanya, ada gaya normal, tentu saja karena sentuhan, lalu ada gaya berat, karena kepengaruh bumi, aslinya ke bawah, tapi kalau diuraikan, yang searah sama jalan itu MG sin theta, maksudnya searah sama apa namanya, kemiringan jalan. Kalau yang masuk ke dalam bidang miring atau masuk ke jalan itu MG cos theta, kemudian ada MV kuadrat per R, arahnya keluar, kalau diuraikan jadinya kayak gitu. Nah, sekarang problematik yang susahnya adalah gesenya kemana? Oke. Di jalan ini kan ada dua sumbu. Ada sumbu X, sumbu Y. Nah, seperti yang kita tahu, ini kan yang MG cos theta, MV kuadrat per R ini kan masuk ke dalam ini kan. Masuk ke dalam apa namanya? Bidang miringnya kan. Atau mungkin aku ganti aja deh warnanya biar gampang dipahami. Oke, ini ada MG cos theta, ini masuk bidang miring. Kemudian ada MV kuadrat per R sinus theta. Oke, ini gambarnya kurang bagus, tapi anggap aja bagus. Nah, terus warna sumbunya ini yang arah apa namanya, yang arah kemiringan jalan, aku ganti warna pakai lembayung. Kacaunya hilang. Ini ada MG sin theta sama MV kuadrat per R cos theta. Nah, ini jalannya aku kasih lagi. Ah, ini sama N-nya aku lupa. Ini N-nya harus ganti warna hijau juga.
Kemudian warna-warna sumbunya aku ganti. Yang arah sumbu X yaitu searah kemiringan jalan itu ke bawah. Kemudian yang sumbu Y aku kasih warna apa namanya? Kuning. Jangan deh, nggak kelihatan nanti. Warna hitam. Nah, yang sumbu Z ini kan pokoknya tegak lurus kedua sumbu itu kan ya. Tegak lurusnya aku nggak harus ambil ke atas banget, tapi aku ambil tegak lurus keluar bidang gitu, searah sama gaya normal. Nah, jadi ini kan warnanya sama kan ya. Warnanya yang biru lembayung ini yang sumbu X, yang hijau ini yang sumbu Z. Nah, kemudian yang merah ini yang gaya asli. Nah, sekarang ini kan ada 2 dimensi yang kemungkinan gesekan. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, di sumbu Y, kalau teman-teman lihat warna yang ada di sini kan ini nggak ada kan ya, gaya di sumbu Y. Nah, sedangkan karena ini gaya geseknya statik, maka syarat sigma F sama dengan 0 ini harus terpenuhi. Nah, karena di sumbu Y ini gaya yang kemungkinan ada cuma gaya gesek, artinya apa? Dapat disimpulkan gaya gesek di sumbu Y sama dengan 0. Atau nggak ada gaya gesek di sumbu Y. Dalam kata lain, kecepatannya kendaraan ini nggak bakal berkurang. Nah, sedangkan di sumbu X, itu ada gaya gesek. Mana sih ini? Di sumbu X ada gaya gesek. Ini kok warna-warna kayak apa deh? Di sumbu X ini ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya kemana? Gaya geseknya ini menyesuaikan. Bisa ke bawah, bisa juga ke atas. Nah, sekarang kita mau jadi kasus. Mungkin boleh tolong dimut dulu. Halo. Oke. Halo, ini boleh tolong dimut dulu. Oke, udah. Maaf, suaranya saingan. Oke, sigma fx ini ada 2 kasus. Yang pertama, fx-nya bisa ke bawah, sigma fx-nya, gaya geseknya bisa ke bawah, dan gaya geseknya bisa ke atas. Pertanyaannya, kapan ke atas, kapan ke bawah? Oke, mungkin kita logikakan sedikit. Kalau misalkan kecepatan si mobilnya ini terlalu rendah, berarti kan mv kuadrat per r cos θ-nya kan bakal rendah. Artinya, sigma f-nya cenderung ke bawah. Atau mobilnya cenderung jatuh. Nah, supaya gaya geseknya ngimbangi, gaya geseknya harus berarah ke atas. Sehingga fx ini bakal ke atas kalau v-nya terlalu rendah. Nah, ini masuk akal ya. Mungkin teman-teman bisa coba kalau di rumah itu pakai kelereng, terus taruh di dalam mangkok, teman-teman puterin yang cepat. Jadi sentilasinya cepat di dindingnya mangkok gitu. Itu kan nanti bakal, ya kalau terlalu lemah kan bakal jatuh, kalau sentilannya terlalu lemah. Nah, tapi kalau sentilannya terlalu kuat, kan kelerengnya malah keluar. Kenapa? Karena kan ini mv kuadrat per r cos θ-nya bakal lebih gede daripada mv sin θ. Artinya sigma f-nya bakal cenderung keluar. Nah, biar bisa ngimbangi, gaya geseknya harus kemana? Harus ke bawah. Jadi kasus fx yang ke bawah ini kalau v-nya tinggi, yang ke atas kalau v-nya rendah. Apa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apa ada yang mau tanya dulu apa bisa lanjut? Atau bisa lanjut? Oke, kalau bisa lanjut.
Ya, mungkin ini bisa skip ini ya. Oke, bentar aku buat ini dulu. Ini gambarnya aku pindah dulu yang tadi ke sini. Maaf, tadinya ada soal kepotong. Nah, sekarang kita kembali ke konsep. Gaya gesek statik itu akan bernilai kurang dari sama dengan gaya gesek statik maksimum. Yang mana gaya gesek statik maksimum ini akan tercapai kalau nilainya sama dengan gaya normal dikali nu statik. Atau dikali dengan koefisien gesek yang statik. Nah, bagaimana cara meninjaunya? Setelah kita dapat konsep ini, sekarang kita mulai main-main ke arah persamaan. Yang pertama, yang pasti dulu, yang arah sumbu Z. Yang arah sumbu Z, persamaan gayanya kan memberikan, yang pasti kan sigma F-nya sama dengan 0. Kenapa? Kalau nggak 0, berarti kan si mobilnya ini bakal terbang. Gayanya apa aja? Oke, ambil sumbu Z positif. Ini ada N dikurangi MV kuadrat per R sinus theta dikurangi MG cosinus theta. Sama dengan 0. Sehingga didapat gaya normalnya adalah MV kuadrat per R sinus theta ditambah MG cosinus theta. Ini persamaan 1. Nah, kemudian kita akan meninjau yang oke, maaf, ternyata panitianya enggak ngesen. Kemudian kita akan tinjau yang sumbu X. Sumbu X ini harus ditinjau per case biar aman. Tinjau per case-nya kayak gimana? Tinjau per case-nya kita bisa pakai untuk yang V-nya tinggi dulu misalkan. Berarti kan arah gaya geseknya kan ke arah mana tadi? Arah bawah. Ingat ini gaya-gaya statik, artinya sigma fx-nya harus sama dengan 0. Kalau digambar, itu kan berarti fx ditambah mg sinus theta dikurangi mv kuadrat per r cosinus theta. Kalau dipindah ruas, kita akan dapat fx-nya sama dengan mg. Ini sama dengan 0, maaf. Sama dengan mv kuadrat per r cosinus theta minus mg sinus theta. Nah, sekarang kita masukin aja ke prasyarat. Ke syarat, maaf, apa syarat ini? Ke syaratnya. Kan syaratnya ini ya. Fs harus kurang dari sama dengan NUS. Kita masukin aja, berarti ini MV kuadrat per R cos theta
kurangi MG sin theta kurang dari sama dengan ini kan ya MV kuadrat per R sinus theta ditambah MG cos theta mu S. Bentar. Oke, tapi di sini malah kontradiksi yang ada. Ini malah ketemu syarat buat yang rendah, bukan syarat buat yang tinggi. Oke, aku cek bentar. Oke, nggak apa-apa. Ini ketemunya malah yang syarat yang rendah ini. Karena kita niatnya kan untuk fx yang tinggi itu arahnya ke bawah. Kalau fx yang rendah itu niatnya kita ke atas. Ternyata malah ketemu yang rendah. Oke, nanti ada makna fisiknya sendiri berarti. Oke, kita lanjut lagi dari yang tadi. Ini kan MV kuadrat R cosinus theta minus MG sinus theta sama dengan MV kuadrat per R sinus theta ditambah MG cos theta dikali mu S. Maaf, itu tandanya salah. Tandanya ini kurang dari sama dengan. Artinya kalau kita pindah ruas, pertama M-nya hilangin dulu, kita bakal dapat V kuadrat per R dikali cos theta minus mu sin theta. Ini bakal kurang dari sama dengan G mu S cos theta ditambah dengan sinus theta. Sehingga dari sini akan didapat syarat dari V-nya ini harus kurang dari sama dengan akar GR dikali mu S cos theta ditambah sin theta dibagi dengan cos theta minus mu S sinus theta. Kalau kita bagi atas bawah dengan 1 per cos theta, kita akan dapat ini. V-nya kurang dari sama dengan akar GR dikali mu S plus tan theta dibagi dengan 1 minus mu S tan theta. Oke, ini adalah syarat V yang minimum. Ini V minimumnya sama dengan ini. Bentar. Oke, ini kok kayak gini? Bentar. Oh ya, benar-benar ini V maksimum ternyata. Kenapa V maksimum? Karena di sini kan syaratnya V-nya harus kurang dari sama dengan ini. Artinya ini adalah V maksimum yang harus dicapai. Yang harus dicapai harus gini. Kalau misalkan kelebihan, dia bakal lempar keluar. Oke, berarti makna fisik kita udah sesuai. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu?
Halo, apa ada yang mau tanyain dulu? Suara saya masih masuk nggak dari tadi? Jangan-jangan nggak masuk. Masuk, Kak. Oke, ada yang mau tanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada jawaban kayaknya nggak dulu berarti. Udah masuk belum tadi? Maaf, ini aku harus jadi lihat bolak-balik. Karena ada penelitian ternyata. Kemudian kita akan cari yang satunya, yang V minimum. Ketika V-nya kecil, maka gaya geseknya akan berarah ke atas. Sehingga apa? Kalau kita buat sigma F arah X sama dengan 0, kita bakal dapat kayak gini kan, ini MQ sin theta minus Fx dikurangi MV kuadrat per R cosinus theta sama dengan 0. Oke, ini biar nggak bingung di persamaan gayanya yang di situ. Oh, persamaan gaya di diagram gaya ini aku hilangin dulu. Dan pula yang ini yang aku hilangin. Ini juga aku hilangin dulu. Kita pindah ruas. Didapat Fx sama dengan MV kuadrat per R cosinus theta dikurangi MG sinus theta. Dan prasyarat memberikan ini harus kurang dari sama dengan N dikali mu S. Oke, kita masukkan aja. MV kuadrat per R cos theta dikurangi MG sin theta. Ini kurang dari sama dengan MV kuadrat per R sinus theta ditambah dengan MG cos theta mu. MG cos theta, maaf, mu-nya di luar. Jadi ini kurung dulu, baru dikali mu S. Sekarang kita buang M-nya. Oh, MV kuadratnya nggak negatif. Enggak, ini karena udah pindah ruas. Ini kan Fx di sini, pindah ruas ke sini, MV kuadrat. Oh, bentar. Oh ya, bentar, maaf. Makasih diingatkan. Ini minus, ini plus. Berarti ini plus, ini minus. Sekarang yang sebangsa kita kelompokkan. V kuadrat per R-nya ke arah kanan semua. Berarti ini V kuadrat per R dikali mu S sin theta ditambah cos theta. Kemudian G-nya pindah kiri. Berarti G-nya dikali dengan sin theta dikurangi dengan mu S cos theta. Sehingga didapat di sini V-nya bakal lebih dari sama dengan akar dari GR dikali dengan mu S sin theta. Maaf, bukan mu S sin theta ya, tapi sinus theta dikurangi mu S cos theta. Dibagi dengan cosinus theta ditambah mu S sin theta. Kalau semuanya dibagi sama cos theta, ini nanti bakal menghasilkan V-nya bakal lebih dari sama dengan akar GR dikali tan theta minus mu S dibagi dengan
1 ditambah mu S tan theta. Oke, di sini dapat makna fisiknya. Ini kan V-nya harus lebih dari sama dengan. Artinya apa? Ini adalah V yang benar-benar minimum. V yang minimum supaya tidak tergelincir. Kalau digabungin, artinya syarat V-nya itu bakal seperti ini. Ini akar GR dikali tan theta minus mu S dibagi dengan 1 plus mu S tan theta ini kurang dari sama dengan V kurang dari sama dengan akar GR dikali tan theta plus mu S dibagi dengan 1 minus mu S tan theta. Ini adalah syarat V-nya. Di mana yang sebelah kiri ini V minimum, yang sebelah kanan ini V maksimum. Sehingga pertanyaan B dapat dengan mudah dijawab. Agar V minimumnya 0, maka yang di atas ini, tan theta min mu S, harus sama dengan 0. Atau mu S-nya harus sama dengan tan theta. Nah, buat yang C, bisa dimasukkan sendiri. Sampai sini apa ada yang mau tanyakan dulu? Izin, Kak. Enggak. Kak, boleh lihat gambar yang tadi, Kak? Yang mana yang ini? Oh iya, Kak. Nah, itu saya masih bingung cara nentuin arah MV kuadrat per R-nya itu, Kak. Oh, oke. Boleh minta tolong jelasin lagi nggak, Kak? Boleh. Jadi gini. Ternyata habis lihatnya. Oke, harus nambah dulu. Oke, cara menentukan MV kuadrat per R. Mungkin teman-teman di sini ada yang jawabnya kayak gini ya. Jadi, misal ini kan miring. Ini kayak gini. Terus di sini ada baloknya. Kemudian teman-teman uraikan gayanya. Ini MG. Ini N. Sama ada F-nya entah kemana gitu ya. Terus di sini kan ini bentuknya lingkaran. Tapi lingkarannya kayak gimana? Ini lingkarannya terhadap bidang datar. Kan ini kan tikungan ya, tikungan kan nggak mungkin sampai lingkaran full gitu kan, kecuali ini bunderan. Artinya apa? Ini sumbunya di sini, apa namanya, titik pusat lingkarannya. Nah, si mobil ini, kan jari-jari lingkaran yang tikungannya kan yang ini. Yang apa namanya, yang sumbunya ke atas itu kan. Anggap aja ini bentuk tabung gitu. Ini kan dia punya percepatan sentripetal ke sini aslinya. Iya kan, ini kan masuk lingkarannya. Nah, ini kalau percepatan namanya percepatan sentripetal. Tapi masalahnya, dari tadi di awal, aku udah definisikan kalau ketika statik, sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau misalkan pakai sentripetal, berarti kan sigma F-nya nggak sama dengan 0. Karena sigma F-nya kan sama dengan mv kuadrat per R. Dan V-nya nggak mungkin 0. Akhirnya, biar memenuhi kondisi fisiknya, kan berarti kan harus ada kayak gaya fiktif gitu kan ya. Maksudnya kayak dorongan gitu keluar lingkaran.
Nah, gaya dorongan lingkaran keluar lingkaran itu namanya sentrifugal. Kalau sentripetal arahnya masuk lingkaran, sentrifugal ini arahnya keluar lingkaran. Tapi ingat ini yang sentrifugal gaya ya, bukan percepatan. Oke, ini sengaja aku pakai ini biar definisi konsisten. Takutnya nanti malah bingung kalau lompat-lompat ke sentripetal. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kita pakai percepatan sentripetal, kita nggak usah pakai sentrifugal. Kalau pakai ini, gaya sentrifugalnya nggak ada. Nah, tapi kalau misalkan pakai gaya sentrifugal, ini percepatan sentripetalnya nggak ada. Sampai sini gimana? Dia mau tanyakan dulu. Boleh nanya satu lagi nggak, Kak? Boleh. Yang kapan kita gunakan percepatan, kapan kita gunakan gaya sentripetal, terus kapan kita gunakan gaya sentrifugal gitu, Kak? Masih bingung di sana. Ini penggunaannya sama aja sebenarnya. Jadi kamu mau pakai yang sentripetal, mau pakai yang sentrifugal itu nggak masalah. Cuma agak bedanya gini. Misalnya yang arahnya gitu, Kak. Arahnya gitu ya. Ini kan kayak aksi reaksi gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu naik mobil di tikungan, kan kamu bakal kayak keluar tikungan gitu kan bahasanya. Kayak didorong keluar gitu kan. Iya nggak? Iya, Kak. Kan kayak rasanya kan didorong keluar lingkaran. Atau keluar tikungan. Berarti apa? Sebenarnya gayanya itu ya gayanya keluar dari tikungan. Tapi mau pakai yang mana, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, itu bebas. Cuma konsekuensinya gini. Kalau yang pakai sentripetal, ini tuh bakal persamaannya jadi sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Tapi sigma G-nya sentripetal. Nah, kalau yang ini sentrifugal, pakainya sigma F-nya bakal sama dengan 0. Oh, oke, Kak. Paham. Kasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi intinya kalau pakai yang gaya sentrifugal, itu gayanya masukin diagram gaya. Ini gayanya dimasukin diagram gaya. Kalau yang sentripetal kan nggak usah kan. Nggak usah dimasukin kan biasanya. Langsung sama dengan mv kuadrat per R gini aja. Tapi kalau sentrifugal, itu harus dimasukin diagram gaya. Konsekuensinya ini bedanya. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum lanjut? Oke, kalau nggak ada yang lanjut, nggak ada yang lanjut. Kalau nggak ada yang tanya, kayaknya aku lanjut ini. Oke, di sini itu ada yang apa namanya ngecat aku tadi. Kita mau membahas soal KPF tahun lalu, bentar. Oke, sekedar keunikan tahun lalu itu KPF nggak masuk ke nilai. Tapi nggak tahu lagi kalau tahun ini. Tahun lalu itu kan ada 4 kali KPF ya.
Ada KPF 1, KPF 2 di semester 1 sama KPF 3, 4, KPF yang lain lagi di semester kedua. Itu nggak ada yang masuk sama sekali ke nilai. Nah, sekarang ini mau bahas yang mana dulu? Mau bahas yang kinematika apa dinamika dulu? Dinamika boleh, Kak. Oke, boleh. Di sini dinamikanya agak banyak ya. Oke. Kayaknya akan pilih-pilih dulu. Oke, kita coba yang nomor 3 di kuis 2. Boleh. Ya. Yang tanya sudah hilang kayaknya. Bentar. Nah, kita di sini ada apa namanya? Soal yang usaha energi. Wow. Oke. Boleh. Oke. Aku mau screenshot dulu. Ini ada soal usaha energi, tapi yang agak tricky. Kenapa soal ini agak... ya Allah, aku belum bisa screen. Oke, bentar. Nah. Lupa share screen. Oke. Kenapa soal yang ini agak tricky? Oke, ini soalnya sebenarnya simple, gampang. Kalau dilihat-lihat, jadi ini ada bidang miring, ada lintasan lingkaran. Oke, jangan sekecil ini deh. Aku gedein dikit. Ini ada bidang miring, ada lintasan lingkaran. Dia mulainya dari sini, si bendanya, anggap aja benda titik. Dia berjarak Y dari titik tertingginya lingkaran. Di sini dia punya R. Oke, mungkin secara gamblang, secara logika, mungkin teman-teman bakal mikir, kalau nggak hati-hati ya ini. Kalau nggak hati-hati, ini kan M-nya ketinggiannya dari sini ke sini kan Y plus 2R. Sedangkan ketinggian ini lingkarannya kan cuma 2R. Pasti kan dia bakal melewati kan kalau nggak hati-hati gitu. Maksudnya kalau langsung dipikir biasa aja kan, oh ini pasti bakal melewati si lingkaran. Karena ketinggiannya di sini sama ketinggiannya lingkaran itu lebih kecil yang lingkaran. Nah, di sini trikinya. Trikinya adalah ketika si balok atau benda ini melewati sampai bawah sini, kemudian naik, misalnya kecepatannya U gitu di sini. Dia kan bakal naik ke sini, kecepatannya berkurang. Misal di atas ini kecepatannya V gitu. Di sini kecepatannya bakal berkurang, tapi yang jadi masalah adalah ini bentuknya lingkaran. Apa akibatnya kalau lingkaran? Kita di sini bakal kena percepatan sentripetal. Triknya adalah coba tinjau ketika di puncak lingkaran. Nah, di puncak lingkaran itu, ini kan kecepatannya V gitu ya.
Ini V, kemudian di sini ada gaya berat mg, ada ini N, gaya normal. Oke, mau pakai gaya sentrifugal apa pakai gaya percepatan sentripetal? Kita bebas, mau pakai gaya sentrifugal atau pakai yang percepatan sentripetal. Di sini aku pakai yang percepatan sentripetal dulu. Aku bakal ngitung dua-duanya supaya buktikan ke teman-teman kalau hasilnya itu sama aja. Ini kalau tinjau gaya sentripetal, ini kan bakal kayak gini kan ya. Sigma F sentripetal sama dengan MV kuadrat per R. Di mana N ditambah MG sama dengan MV kuadrat per R. Oke, kita simpan dulu ini persamaan satu. Nah, sekarang aku mau pakai tinjauan gaya sentrifugal. Mungkin hal ini bagi kebanyakan teman-teman baru. Jadi harus ya nggak apa, dijelaskan dulu aja. Karena kalau nggak nanti malah buat jelasin yang tadi bingung nanti. Soal yang sebelumnya tadi. Kalau pakai gaya sentrifugal, di sini ada MG, ada juga N, dan yang terpenting jangan lupa gayanya digambar ke luar pusat lingkaran. Di sini ada MV kuadrat per R, kemudian konsekuensinya sigma F sama dengan 0. Oke, ini anggap aja yang ke atas positif itu ya. Berarti ini MV kuadrat per R dikurangi N dikurangi MG sama dengan 0. Kita pindah ruas jadinya N ditambah MG sama dengan MV kuadrat per R. Nah, mari kita lihat. Persamaan 2 dan persamaan 1. Ini kan identik kan, sama aja kan. Ya, itulah. Jadi emang pada dasarnya kedua tinjauan ini itu akan memberikan hasil yang sama. Ini kalau pakai sentrifugal dapatnya kayak gini, N plus MG sama dengan MV kuadrat per R. Kalau pakai yang sentripetal, kecepatan, itu juga menghasilkan yang sama. N plus MG sama dengan MV kuadrat per R. Sampai sini apakah ada yang mau tanyakan dulu? Aman, Kak. Oke, alhamdulillah. Bentar. Oke, alhamdulillah. Ini maksudnya emang sengaja aku nunjukin kalau dua-duanya itu sama aja gitu. Jadi mau pakai yang mana, itu terserah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kenapa gaya normalnya ke bawah? Karena ini. Ya, mungkin bisa di logika dikit aja gini. Gaya normal itu kan yang nahan. Gaya normal fungsinya menahan biar nggak lepas. Nah, ini kalau misalkan gaya normal ke atas, ya berarti kan si mangkoknya ini kan bakal dorong terus kan. Atau gini deh. Bahasanya aku bakuin dikit. Gaya normal ini kan arahnya tegak lurus permukaan. Tapi tegak lurusnya kemana? Tegak lurusnya keluar permukaan. Bukan ke dalam permukaan. Maksudnya gini, kalau misalkan kita pakai bidang datar, ini kan gaya normalnya pasti ke atas kan. Kenapa ke bawah?
Ya karena kalau ke bawah, ya nanti jadinya bidangnya bakal anjlok. Karena kedorong sama kayak normal. Sama kayak di sini. Ini kan cenderungnya ke bawah. Kayak normalnya, bukan ke atas. Kenapa? Karena kalau ke atas, ya bidang lingkarnya malah dorong. Jadi keluar ini maksudnya apa? Keluar ini punya kecenderungan buat lepas. Ini intinya. Jadi arah gain normal keluar itu maksudnya bendanya punya kecenderungan lepas. Kalau kayak gini kan, bentar. Kalau yang bidang datar ini kan kan ya, apa namanya? Gain normalnya ke atas. Ya kenapa? Ya kan dia keluar permukaan. Kalau ke atas kan dia cenderung bakal lepas dari bidang kan, bakal terbang gitu kan. Sama kayak ini. Ini kalau misalkan gain normalnya ke bawah, kan dia cenderungnya bakal jatuh kan. Itulah kenapa gain normalnya ke bawah. Nah, sekarang dari pertanyaan tadi itu muncul sebuah konklusi. Kapan dia lepas? Benda itu bakal lepas kalau N-nya itu sama dengan 0. Jadi sama seperti ini. Ini kan persamaannya N ditambah MG sama dengan MV kuadrat per R. Oh, ini N kuadrat sama dengan 0 atau kalau secara matematis N-nya kurang dari sama dengan 0. Ini kan tadi punya persamaan kita. N ditambah MG sama dengan MV kuadrat per R. Artinya di sini apa? Benda di sini punya kemungkinan untuk lepas. Kapan? Ya pas N-nya ini sama dengan 0. Kita masukin, berarti MG sama dengan MV kuadrat per R. Jangan ini deh. Atau mungkin aku pindah ruas gini deh, biar nggak bingung. Di sini mau dicari syarat tidak lepas. Benda itu kan bakal lepas kalau N-nya kurang dari sama dengan 0. Tapi artinya apa? Dia bakal nggak lepas kalau N-nya itu lebih dari 0. Aku mau pindah ruas, berarti kan ini N sama dengan MV kuadrat per R ditambah MG. Ini tuh harus lebih dari 0. Ini minus, maaf. Minus MG. Artinya MV kuadrat per R itu harus lebih dari MG. Sehingga didapat V-nya itu harus lebih dari akar GR. Nah, kalau misalkan V-nya sama dengan akar GR, gimana? Dia bakal tepat akan lepas. Jadi kalau misalkan tepat akan lepas itu kayak gimana sih bayanginnya? Kayak misalkan teman-teman itu naruh buku di meja, tapi mejanya itu yang pinggir banget gitu. Jadi di pinggiran meja yang apa ya, yang ompang-amping, yang setengah-setengah mau jatuh gitu lah. Kan kalau misalkan bukunya itu mau digeser keluar dikit kan bakal jatuh kan bukunya. Ya itu kondisinya tepat akan jatuh atau tepat akan lepas. Berarti ketika V sama dengan akar GR, itu dia bakal tepat akan lepas. Syarat ini yang biasanya itu teman-teman itu luput. Luput kalau misalkan harus dicari terlebih dahulu. Sampai sini apakah aman?
Kak, aku mau bertanya. Enggak. Kan ini tuh berarti gaya normalnya dia ke bawah tuh karena si bendanya itu ada di dalam lingkarannya, garis lingkarannya kan. Terus kalau Iya. misalnya si bendanya tuh di atas garis lingkaran, berarti gaya normalnya tetap ke atas kan, Kak? Iya, kalau di luar garis lingkaran dia bakal ke atas. Oke, Kak. Makasih. Oke, masih kembali. Ada yang mau tanyakan lagi dulu? Oke, kalau belum mungkin aku geser dulu. Tadi kan kita dapat syarat nilai kecepatannya itu harus lebih dari akar GR. Atau V kuadratnya lebih dari GR. Nah, sekarang kita mau lagi. Apa namanya? Mau mencari apa ketinggian Y yang minimum. Oke, ini aku screenshot bentar. Oke. Ini roll. Nah, di sini kita akan mencari berapakah Y yang minimum supaya benda ini melewati roller coaster atau melewati lintasan lingkaran ini. Carinya gimana? Kita kan tahu kalau di sini itu energinya kekal. Kita bisa tinjau aja di titik yang atas ini, namakan titik A, yaitu yang ketinggiannya Y plus 2R, dan titik B, yang ketinggiannya 2R. Kita masukin aja dulu. Artinya di sini kan E di titik A atau energi di atas kan sama dengan energi di B. EA itu energi yang di atas bukit, sedangkan EB adalah energi yang di atas lingkaran. Ini kan ada potensial sama energi kinetik. Ini EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah dengan EK di B. Kita tahu energi potensial di A kan mg dikali Y plus 2R. Nah, energi kinetiknya di A kan dia dilepas. Artinya apa? Energi kinetiknya sama dengan 0. Kemudian potensial di B ini kan adalah mg kali 2R ditambah EK-nya setengah mv kuadrat. Mg 2R-nya hilang, M-nya di sini juga hilang. Artinya apa? Persamaannya cuma tinggal GY sama dengan setengah V kuadrat. Atau V kuadrat sama dengan 2GY. Dan kita tahu, di sini syaratnya V kuadrat harus lebih dari GR. Artinya, kita coret G-nya, didapatkan 2Y
lebih dari R, sehingga ketinggian Y ini harus lebih dari R per 2. Atau, dalam kata lain, nilai Y minimum supaya benda bisa melewati keseluruhan lintasan adalah R per 2. Sampai sini apakah aman? Oke, sebentar. Oke, kalau aman, alhamdulillah. Aman, aku mau lanjut ke sini. Ke soal yang berikutnya. Yaitu soal dinamika gaya gesek. Ini nomor 4. Oke, sebentar. Aku tes laptop. Kak, Kak nanti boleh minta soalnya nggak, Kak? Oke, ini sebenarnya yang ngasih linknya juga udah keluar sih, jadi oke nggak apa. Apa ya, nanti ini tuh sebenarnya ada yang ngasih link soal itu bukan aku, tapi ada dari anak yang tadi ikut. Cuma ternyata udah keluar. Keluar dari tadi dia. Oke, nggak apa kalau gitu. Gimana ya? Ntar, aku juga gak bingung sih. Ntar aku coba chat deh ke yang bersangkutan. Karena ini bukan punya aku, jadi aku nggak berani. Oke. Sekarang kita bahas yang soal nomor 4. Percepatnya dulu deh. Oh, atau mungkin ini dulu ya, nomor 5 dulu aja. Nomor 5 ini membahas tentang kerja. Kenapa kok nomor 5 ya? Biar variasi dikit lah soalnya. Biar nggak itu, kenapa yang keluar malah ini? Sebuah benda bermassa 1 kg turun di atas sebuah bidang miring licin dengan kemiringan tertentu, sehingga posisi horizontal dan vertikalnya berubah sejauh Sx sama dengan 4 dan Sy sama dengan 3. Hitunglah kerja yang dilakukan gaya normal dalam arah X dan Y. Oke. Pertama kita gambar dulu diagram gayanya. Di sini ada gaya normal, di sini ada MG, dengan MG yang ke bawah ini adalah MG cos theta, dan yang di sini MG sinus theta. Nah, dia ini turun sejauh sumbu X-nya berpindah 3 cm, 4 meter, maaf, 3 cm. Sx-nya sama dengan 4 meter, dan Sy-nya sama dengan 3 meter. Nah, sekarang kita mau nyari katanya. Ini kan dia turun di atas bidang miring. Artinya apa? Kita dapat menjamin kalau kemiringannya ini sama dengan hubungan trigonometri dari Sx dan Sy. Cara nyarinya gimana? Ya gampang aja. Ini misalkan bendanya mula-mula di atas. Kemudian turun di sini Sx-nya 4 meter, Sy-nya 3 meter. Artinya tangan theta kan sama dengan 3/4.
atau θ-nya sama dengan 37 derajat. Nah, sekarang kita mau nyari berapakah usaha yang dilakukan gaya normal. Kita cari dulu vektor gaya normalnya kayak gimana. Di arah sumbu tegak lurus bidang miring, di gaya tegak lurus bidang miring, kan sigma F-nya sama dengan 0. Seperti biasa, biar baloknya nggak terbang atau nggak anjlok. Sehingga didapat ini N kurangi mg cos theta sama dengan 0. N-nya sama dengan mg cos theta. Tapi kan ini baru color doang kan ya? Maksudnya baru gayanya aja. Masih belum merambah ke arah vektornya. Ini di sini, ini N-nya. Tadi di sini kita tahu ini 37 derajat. N-nya sama dengan mg cosinus theta. Kalau kita proyeksikan, ini kan theta ya. Di sini theta, di sini theta, berarti di sini 90 minus theta. Artinya yang sumbu X, itu N-nya adalah N sinus theta, sedangkan yang sumbu Y, N-nya adalah N cosinus theta. Sehingga didapatkan vektor N sama dengan N sin theta I topi ditambah N cos theta J topi atau dalam artian N-nya sama dengan mg sin theta, mg cos theta dikali sin theta I topi ditambah mg cos kuadrat theta J topi. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Delta X atau delta S di sini. Delta S-nya kan sama dengan Sx ditambah Sy. Tapi, oke-nya berarti belum definisikan ya. Seperti biasa ya ini. X positif kanan, Y positif ke atas. Tapi yang jadi masalah adalah di sini kan dia bergeraknya turun. Sx-nya kan ke sini, itu 4 meter I topi, tapi Sy-nya, karena dia turun, berarti dia Sy-nya sama dengan minus 3 meter J topi. Sehingga di sini dapat delta S-nya sama dengan minus 4 I topi dikurangi 3 J topi. Oke, ini masanya 1 kilogram. Anggap gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Di sini, kita akan cari usaha karena gaya normal. Yang tentu saja besarnya adalah N dot delta S. Biar gampang, aku mau masukin dulu nilai numeriknya. M-nya kan sama dengan 1 kg. G-nya kan 10 meter per second kuadrat. Kemudian sinus theta, sin 37 berarti 3/5. Dan cosinus theta-nya sama dengan 4/5. Jadi di sini, N-nya sama dengan apa? Ini 10 dikalikan dengan 3/5, yaitu 6. 6 dikali 4/5. Oke, ini 10 dikali 3/5 dikali 4/5.
Kebalik, ini 4/5 dulu ya. Ini 4/5 dikali 3/5 itopi ditambah dengan 10 dikali 4/5 kuadrat. Itopi. Sehingga didapat N-nya adalah ini 2, 8 kali 3, 24, dibagi 5. 24 bagi 5 itu 4,8. 4,8 itopi ditambah dengan ini 2, 2 kali 4, 8 kali 4, 32, bagi 5. 6,4 itopi. Kita masukkan sini, berarti ini kan 4,8I ditambah 6,4J dot 4I kurangi 3J. Besarnya akan seperti ini. Ini 4,8 kali 4 dikurangi 6,4 kali 3. Oke, 4,8 kali 4 itu berapa? 4,8 kali 5 itu kan 24. 24 kurangi 4,8. 19,2. Kemudian yang ini 6,4 kali 3. 6 kali 3 itu 18. 0,4 kali 3, 1,2. Berarti ini 19,2 juga. Sehingga didapat usaha karena gaya normal adalah 0. Dan ini make sense. Kenapa? Kalau usaha gaya normal itu tidak 0, artinya gaya normal itu pasti punya perpindahan ke arah gaya normal. Entah dia itu nyungsep atau terbang. Oke, kalau terbang mungkin nggak mungkin ya, karena kan kalau terbang kan berarti N-nya pasti 0. Tapi yang jelas, yang dia berkemungkinan buat nyungsep ke dalam bidang miring. Itulah kenapa kalau baloknya nggak nyungsep, berarti usaha karena gaya normalnya pasti 0. Jadi sekalian aku tulis di sini, usaha karena N itu pasti sama dengan 0. Selama si bendanya nggak nyungsep atau terbang atau lain-lain gitu lah ya. Jadi kalau teman-teman udah soal kayak gini, terus mau ngecek bener apa enggaknya, bisa pakai konsep ini. Usaha karena gaya normal itu pasti sama dengan 0. Nah, kemudian kita mau nyari usaha karena gaya berat. Ya, kalau usaha karena gaya berat kan gampang aja kan berarti. Usaha karena gaya berat itu sama dengan, nah gaya beratnya apa? Gaya beratnya kan mg ya. Mg-nya ke bawah. Berarti minus mg topi kita tutupkan dengan delta S. Mg-nya kan ini 10 ya, minus 10 topi. Kita dotkan dengan 4 itopi dikurangi 3 itopi. J dot I ini sama dengan 0, yang bisa didotkan cuma 10 sama 3. Min 10 kali min 3 sama dengan 30 Joule. Artinya, gaya berat pada kasus ini itu mengerjakan usaha sebesar 30 Joule. Kenapa positif? Karena dia geraknya ke bawah. Sampai sini apakah aman? Jadi Kak, kalau yang gaya berat nggak perlu yang diurai itu ya Kak? Nggak perlu diuraikan. Malah ribet nanti. Oke. Tapi kalau misalnya kita pakai yang diuraikan, sama aja hasilnya? Sama aja. Tapi menyiksa nyarinya. Oke Kak. Makasih. Oke.
Oke, kalau nggak ada, bentar. Ini itu ada soal lagi nomor 4 dengan menggunakan katrol. Oke. Usaha yang dilakukan. Oke. Oh, ternyata ini usaha juga. Maaf, ternyata nggak notice. Ini soalnya juga usaha. Ya, ini ternyata soalnya juga usaha ya. Katrol dan tali nggak bermassa. Ini berat baloknya 100 Newton. Baloknya berpindah sejauh 5 meter dengan laju konstan 2 meter per second. Oke. Oke. Jadi ini baloknya. Ini 100 Newton. Ya pasti ke bawah sini kan ya. 100 Newton. Ini W. Theta ini T. Di sini ada orang yang narik. Ini ngasih gaya T. Di sini baloknya ketarik. Dengan gaya T. Kata kunci di soal ini adalah dengan laju yang konstan. Artinya apa? Kalau lajunya konstan berarti sigma F-nya pasti sama dengan 0. Kalau ini berpindah sejauh 5 meter, oke. Kita uraikan gayanya dulu. Di sini ada gaya W sin theta. W sin theta-nya sama dengan 100 kali setengah, berarti 50 Newton. Di sini ada W cos theta. Itu 50 akar 3 Newton. Nah, di sini ada gaya normal. Untuk kedua kasus, oke, ini aku pakai sumbu-sumbuan dulu ya. Ke arah sana itu sumbu X sejajar dengan bidang miring, yang ke tegak lurusnya sumbu Y. Kita tahu pasti kalau sigma F di arah sumbu Y itu pasti sama dengan 0. Supaya baloknya nggak terbang. Artinya N dikurangi 50 akar 3. Karena W cos theta ini kan sama dengan 0. Artinya gaya normalnya selalu 50 akar 3 Newton. Oke, ini pakai N gini deh, yang agak beda. Nah, buat yang kasus A, dia tidak bergesekan. Artinya apa? Langsung saja kita cari sigma Fx-nya sama dengan 0. Berarti kan T dikurangi W sin theta sama dengan 0. Pindah ruas, T-nya sama dengan W sin theta sama dengan 50 Newton. Nah, vektornya. Kan di sini jelas T-nya kan searah sama delta S atau sejajar dengan bidang miring. Artinya T ini pasti sama dengan 50 Newton X top P. Dan delta S-nya karena ke atas berarti sama dengan 5 meter X top P. Kalau kita mau cari usaha yang dilakukan orang, kan orangnya ini kan menarik talinya dengan tegangan tali T. Sama dengan tegangan tali pada balok. Berarti usaha karena orang sama dengan usaha karena tegangan tali. Yaitu sama dengan T dot delta S. Ini sama dengan 50 Newton dikali 5 meter. Sama dengan 250 Joule. Lalu bedanya apa dengan yang soal B? Soal B kan bidang miringnya kasar.
bidang miringnya kasar. Ini ada T. Di sini ada Wishing data 50 Newton. Tapi di sini kan ada gaya gesek. Nah, sekarang gaya geseknya dia kemana? Maaf. Gaya geseknya apa namanya? Ke arah atas apa ke arah kok ke arah atas bukan. Gaya geseknya dia statik apa kinetis? Oke. Ini agak tricky, tapi kalau kita berkaca ke soal yang tadi di mana V-nya konstan, artinya kan sigma F sama dengan 0. Berarti gaya gesek ini pasti gaya gesek yang statis. Karena kan dia apa namanya? Sigma F-nya kan 0 kan. Berarti gaya geseknya pasti statis. Tetapi kan gerak, enggak. Iya emang gerak. Tapi kan geraknya kecepatan yang konstan. Artinya sigma F-nya pasti 0. Kembali lagi ke definisi, kalau sigma F-nya 0 maka gaya geseknya pasti statis. Sama kayak kasus yang pertama tadi, yang tikungan. Di sini kita bisa asumsikan Fs-nya sama dengan N dikali mu S. Langsung aja. Itu sama dengan N-nya kan 50/3. Dikali 0,2. Sama dengan 10/3 Newton. Sehingga T-nya pasti sama dengan 50 ditambah 10/3 Newton. Oke. Kalau mau nyari usahanya, ya langsung aja T dot delta S. Sama dengan, ini kan 50 plus 10/3 dikali 5. Kita keluarin 10-nya, jadi 50 dikali 5 plus akar 3 Joule. Mirip-mirip ya, emang. Bedanya cuma ada gaya gesek. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Maaf. Oke, kalau nggak ada, artinya aku anggap aman. Sekarang udah pukul 9.00. Oke, 1 menit lagi sih. Waktu Indonesia Barat. Kalau teman-teman mau tanya lewat PC, silahkan. Bisa PC di line. Ya, terus ini juga karena udah jam 9 ya. Ya, aku tahu juga karena teman-teman di sini ada yang harus praktikum besok, FMIPA, yang fisika A. Dan artinya harus menyelesaikan tugas pendahuluan. Mungkin juga yang praktikum Rabu sama Kamis harus menyelesaikan TP dulu. Mau menyelesaikan TP, silakan. Aku akhiri dulu pertemuannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Recording sama sama PPT-nya. Insya Allah habis ini aku upload. Oke, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.